Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, Kak Cahya akan menjelaskan mengenai fungsi. Sebelumnya, mari pahami ciri-ciri fungsi berikut. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi kuncinya di sini ada kata tepat satu dengan anggota himpunan lainnya. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Lalu, untuk semua anggota himpunan B atau daerah kawannya disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut daerah hasil atau range fungsi. Selanjutnya adalah syarat suatu fungsi. Yang pertama, ada domain atau daerah asal dan kodomain atau daerah kawan. Yang kedua, ada anak panah dan nama fungsi. Yang ketiga, semua anggota domain habis dipetakan ke kodomain. Syarat keempat, peta dari setiap anggota domain tidak boleh bercabang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kedua himpunan berikut. Di sebelah kiri terdapat relasi, dan di sebelah kanan terdapat fungsi. Antara relasi dan fungsi berikut, kalian bisa membedakan. Yang lebih terlihat perbedaannya pada relasi, domain atau daerah asal boleh ada yang bercabang. Sementara pada fungsi, domain atau daerah asalnya memasangkan tepat satu atau tidak boleh bercabang. Perhatikan contoh fungsi berikut. Fungsi yang pertama, domainnya yaitu A, B, dan C. Domain atau daerah asal yang berada di sebelah kiri. Lalu kodomain yang berada di sebelah kanan atau daerah kawannya yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, range. Range itu hasil pemetaan antara domain dan kodomain. Lihat, himpunan A dipetakan dengan himpunan B. Maka range-nya itu hasil pemetaannya, hasil yang dipasangkan, yaitu X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi yang kedua. Domain terdiri atas A, B, Z. Lalu kodomainnya X, Y, Z. Sementara range atau daerah hasilnya yaitu hasil pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Lihat, A dipetakan dengan X, B dipetakan dengan Y, lalu Z dipetakan oleh X. Maka range-nya itu hanya X dengan Y. Untuk lebih jelas, mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Manakah yang termasuk fungsi? Dimulai dari yang pertama. Yang pertama disebut fungsi atau bukan fungsi. Fungsi ya, kenapa disebut fungsi? Karena domainnya atau daerah asalnya hanya dipetakan atau dipasangkan masing-masing satu. Maka dia termasuk fungsi. Yang kedua, fungsi atau bukan fungsi. Fungsi ya, karena domain memiliki semua anggota domain memiliki pasangan dan dipasangkan hanya tepat satu. Maka yang kedua juga termasuk fungsi. Yang ketiga, bukan termasuk fungsi. Coba kalian perhatikan pada titik D.
Titik D dipetakan atau dipasangkan dengan titik 4 dengan titik 5. Sedangkan aturan fungsi domain hanya memiliki pasangan tepat 1, maka dia bukan fungsi. Yang keempat, fungsi atau bukan fungsi. Termasuk fungsi. Kenapa demikian? Lihat domain atau daerah asalnya memiliki pasangan keseluruhan dan masing-masing dipasangkan tepat 1. Walaupun pasangannya sama, yaitu 3, tapi mereka masing-masing berpasangan 1. A dipetakan dengan 3, B dipetakan dengan 3, C dipetakan dengan 3, D dipetakan dengan 3, dan E dipetakan dengan 3. Maka dia juga termasuk fungsi. Yang kelima, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena titik C dipasangkan dengan banyak titik. Lalu domain anggota dari daerah asal ini ada yang tidak memiliki pasangan. Maka dia bukan fungsi. Yang keenam juga termasuk fungsi. Selanjutnya adalah bentuk penyajian fungsi. Misalkan fungsi f dari himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara pertama dengan diagram panah. Diketahui fungsi f dari himpunan P ke himpunan Q. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Jadi, dibuat himpunan P yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q yang terdiri atas anggota 1 sampai dengan 10. Untuk membuat fungsi dari kedua himpunan tersebut, kita lihat relasinya. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Maka, memetakan P ke disesuaikan dengan relasinya. Dimulai dari anggota himpunan P yang pertama, yaitu 1. 1 setengah kali dari 2, maka titik 1 dipetakan dengan titik 2. Selanjutnya angka 2. 2 setengah kali dari 4. Lalu 3 setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8 dan 5 setengah kali dari 10. Cara kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Cara menuliskannya seperti pada slide berikut. F sama dengan F kecil. F kecil di sini mengartikan sebagai fungsinya. F sama dengan buka kurung kurawal, lalu pasangan berurutan sesuai relasi yang didefinisikan. Setengah kali dari. Maka 1 setengah kali dari 2 dituliskan 1,2, lalu 2 setengah kali dari 4, 2,4, 3 setengah kali dari 6, yaitu 3,6, lalu 4 setengah kali dari 8, maka 4,8, dan terakhir 5 setengah kali dari 10, dituliskan 5,10. Setelah itu, jangan lupa ditutup dengan kurung kurawal kembali.
Cara ketiga dengan persamaan fungsi. Nah, jika kita memperhatikan pola dari himpunan pasangan berurutan sebelumnya, di mana 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10, maka didapat seperti berikut ini. Pola yang kita dapatkan bisa kita buat 1,2. 2 di sini. Kita buat polanya menjadi 2 dikali 1. Selanjutnya 2,4. Maka 2-nya tetap. 4 di sini kita buat menjadi 2 dikali 2. Tidak mengubah nilai. Lalu 3,6. 3,6, 3-nya tetap, 6-nya diubah. Mengikuti pola sebelumnya menjadi 2 dikali 3. Selanjutnya 4,8. 8 diubah menjadi 2 dikali 4. Dan terakhir 5,10 mengikuti pola yang sama, 10 di sini diubah menjadi 2 dikali 5. Setelah itu, kita permisalkan, misal anggota P adalah X dan anggota Q adalah Y. Maka X setengah dari Y. Atau Y sama dengan 2 dikali X. Ini didapat dari pola yang kita buat. Maka bentuk persamaan fungsinya dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota dari P. Cara keempat yaitu dengan tabel. Nah, dengan relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, maka membuat tabelnya seperti berikut. X itu sebagai himpunan P. Himpunan P ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita masukkan anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Fx. Fx ini hasil pemetaannya. Sesuai dengan relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, maka 1 setengah kali dari 2. Lalu 2 setengah kali dari 4. Lalu 3 setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8. Dan 5 setengah kali dari 10. Inilah cara penyajian fungsi dengan tabel. Cara kelima dengan grafik. Relasi yang didefinisikan masih sama, yaitu setengah kali dari. Untuk membuat grafik, maka langkah pertama kalian harus menyiapkan sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Setelah itu, letakkan masing-masing titik sesuai dengan relasi yang diminta, yaitu setengah kali dari. Sehingga kita dapatkan domainnya yaitu 1. 1 dipetakan dengan 2 karena 1 setengah kali dari 2. Maka X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2. Dibuat garis penghubung, maka titiknya titik 1,2 terletak di sini. Selanjutnya 2. 2 setengah kali dari 4. X-nya 2, Y-nya 4. Maka disinilah letak titik 2,4. Selanjutnya 3 setengah kali dari 6. X-nya 3, Y-nya 6. Disinilah letak titik 3,6. Lalu 4 setengah kali dari 8. X-nya 4, Y-nya 8. Inilah letak titik 4,8. Terakhir 5. 5 setengah kali dari 10. 5, X-nya 5, Y 10. Maka disinilah titik
5,10. Setelah itu, dari titik-titik yang sudah ditentukan dihubungkan dengan garis panah. Nah, inilah cara penyajian fungsi dengan grafik. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini mengenai fungsi. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.